adik-adik, wah ketemu lagi ya dengan Kak Dimas nih. Sekarang kakak akan membahas materi yang baru, yaitu materi tentang syarat terjadinya bunyi adik-adik. Nah adik-adik, di awal kita sudah melihat ya animasi orang yang sedang bermain gitar. Nah ya, ketika kita bermain gitar nih, maka kita akan memetik senarnya kan, dan senar akan bergetar dan dihasilkanlah bunyi. Sebenarnya bunyi itu apa ya adik-adik, dan syaratnya apa aja ya? Yuk kita pelajarin adik-adik. Pertama nih, kita lihat dulu apa sih maksud dengan bunyi. Nah adik-adik, bunyi merupakan peristiwa getaran yang dihasilkan oleh suatu benda adik-adik. Karena nih, pada umumnya ketika benda bergetar, dia juga akan menghasilkan bunyi. Contohnya kayak tadi ya, ketika kita bermain gitar nih, maka senarnya akan terpetik dan senarnya akan bergetar kan, dan timbul yang namanya bunyi adik-adik. Lalu yang kedua apa nih contohnya nih, misalkan gendang ya, ketika lagi bermain gendang nih, gendangnya akan bergetar kan, dan dihasilkanlah bunyi adik-adik. Apalagi seruling, oke, ketika tiup, nah udara-udara yang ada di seruling itu akan bergetar dan dihasilkanlah bunyi. Lalu ada lagi nih alat musik yang begini nih, apa nih kak? Violin atau biola. Kalau kakak gesek, maka senarnya juga bergetar kan? Nah itu juga merupakan peristiwa penghasil bunyi adik-adik ketika senarnya bergetar. Paham ya? Nah jadi intinya bunyi adalah peristiwa getaran yang dihasilkan oleh suatu benda. Nah adik-adik, kita lihat lagi nih, ternyata bunyi itu hanya dapat merambat di benda cair, padat, dan gas adik-adik ya. Jadi ketika di benda cair kayak air gitu ya, kita masih bisa mendengarkan suara. Benda padat juga bisa mendengar suara, dan gas juga bisa dapat mendengarkan suara adik-adik. Contoh kayak gini adik-adik, ketika kalian sedang memegang handphone kalian nih, kenapa kalian bisa mendengarkan suara kakak? Karena di sekitar kalian ada udara, ada gas gitu ya, sehingga bunyi dapat merambat ke telinga kalian adik-adik gitu. Terdengar deh bunyi itu gitu adik-adik. Nah berarti nih adik-adik, kalau nggak ada zatnya nih, baik cair, padat maupun gas, maka bunyi itu nggak bisa terdengar atau nggak bisa berambat gitu ya, nggak bisa merambat adik-adik. Contohnya kayak di luar angkasa sana adik-adik. Nah di sana itu nggak ada namanya gas, nggak ada namanya udara, sehingga kalau kakak teriak nih, oh di luar angkasa itu nggak akan kedengaran adik-adik, karena nggak ada namanya udara dan gas adik-adik. Serem ya. Oke, kita bahas nih. Sekarang bagaimana ya syarat terjadinya bunyi? Ada 3 adik-adik. Yang pertama adalah syaratnya harus ada sumber bunyinya adik-adik. Apa tuh sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, itu kita sebut sebagai sumber bunyi adik-adik. Contohnya kan tadi ya gitar, dia bergetar dan menghasilkan bunyi. Maka sumber bunyinya adalah gitar. Oke. Lalu yang kedua, harus terdapat zat perantara. Apa tuh kak zat perantara? Zat yang merambatkan suaranya atau bunyinya. Yang tadi ya, ada cair, padat, dan gas. Ini adalah zat perantara adik-adik gitu. Ingat ya, harus ada zat perantaranya. Kalau nggak ada, maka bunyi nggak bisa terdengar atau merambat. Lagi nih, yang terakhir adalah ada indera pendengarnya. Ya iyalah, ada sumber bunyinya, ada zat yang merambatkannya nih, zat perantara, dan ada juga indera yang mendengarnya. Itu apa nih indera kita yang mendengar? Adalah telinga adik-adik. Oke, itulah 3 syarat terjadinya bunyi. Oke, sekarang adik-adik coba dengan suara kakak nih. Nah itu adalah suara kuat dan suara lemah. Nah itu berkaitan dengan yang namanya amplitudo adik-adik. Nah kalau yang tinggi nih kayak gini, Adik-adik. nah ini suara perempuan biasanya ya. Kalau suara yang ini, Teman-teman, nah ini suara rendah, suara pria. Tinggi rendahnya suara itu diakibatkan oleh namanya frekuensi adik-adik ya. Tinggi rendah itu dikenal sebagai akibat dari frekuensi dari getaran pita suara kita adik-adik gitu ya. Lanjut nih, ternyata tinggi rendahnya bunyi itu bisa kita golongkan nih menjadi beberapa jenis bunyi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah di infrasonik ini frekuensinya nih, tinggi bunyinya itu adalah kurang dari 20 Hz. Nah ya, Hz ini adalah satuan dari frekuensi adik-adik ya. 20 Hz, kurang dari 20 Hz. Ini hanya bisa dengar oleh hewan jangkrik dan gajah. Ada juga ikan paus,
dan burung merpati. Itulah yang bisa mendengar suara infrasonik. Kita tuh nggak bisa adik-adik, karena suara infrasonik itu sangat kecil, sehingga kita nggak bisa mendengarnya. Oke? Nah, manusia itu bisa mendengar ketika jenis bunyinya adalah audiosonik, di mana nih frekuensinya dalam rentang 20 sampai 20 ribu Hz adik-adik. Gitu. Inilah rentang tinggi suara yang bisa kita dengar. Oke? Yang terakhir, itu adalah ultrasonik. Nah, di mana nih frekuensinya tinggi banget adik-adik ya, lebih besar daripada 20 ribu Hz. Tinggi banget adik-adik, sehingga telinga manusia itu tidak sanggup lagi mendengarnya. Nah, hewan yang bisa mendengar suara ultrasonik itu termasuk